Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan dan perubahan sosial di Indonesia pada masa kolonialisme hingga pergerakan kebangsaan. Ada 5 subbab yang akan kita bahas. Dan yang pertama, kita akan ke proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kita simak. Jadi sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu dulu didatangi oleh bangsa barat atau bangsa Eropa. Apa sih alasan mereka datang ke Indonesia? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Jadi waktu abad 15 Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Sedangkan pada saat itu Konstantinopel merupakan jalur perdagangan, termasuk perdagangan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Ketika Turki ini menguasai Konstantinopel, mereka memblokade para pedagang-pedagang Eropa, sehingga akhirnya bangsa Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah yang mereka inginkan, sehingga akhirnya mereka berusaha mencari sumber rempah-rempah yang lain. Yang nomor 2 ada motivasi 3G atau gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, misi menyebarkan agama Kristen. Yang ketiga, adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Jadi bangsa barat ini mereka ada bersemangat untuk menaklukkan orang-orang yang beragama Islam. Nomor 4, kemajuan iptek seperti penemuan kompas, teleskop, bubuk mesiu, peta dunia. Karena kemajuan iptek inilah bangsa barat menjadi lebih penasaran dengan apa yang ada di belahan dunia lain. Kemudian nomor 5, untuk mendapatkan rempah-rempah. Ini kembali ke nomor 1. Karena Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki, sehingga akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah dengan mudah. Akhirnya mereka berusaha untuk mencari dan mendapatkan rempah-rempah langsung dari sumbernya. Dan salah satunya adalah Indonesia. Dan nomor 6, adanya teori Kopernikus. Kopernikus ini menyatakan bahwa bumi itu bulat. Bangsa Eropa ini penasaran, ingin membuktikan betulkah yang dikatakan oleh Kopernikus, sehingga akhirnya bangsa barat ini belayar menjelajahi samudra dan akhirnya datang ke Indonesia. Apa kalian udah tahu siapa aja yang datang ke Indonesia? Ya, ada 4 bangsa barat atau bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama itu adalah bangsa Spanyol, kemudian bangsa Portugis, bangsa Inggris, dan kemudian bangsa Belanda. Jadi ini adalah peta perjalanan penjelajahan samudra mereka hingga akhirnya sampai ke Indonesia. Kita lihat di sini ada yang langsung dari negaranya ke Indonesia, ada yang singgah dulu ke beberapa tempat gitu ya. Ada yang di Tanjung Harapan, ada di India gitu ya, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Jadi ada 4 bangsa barat yang sudah datang ke Indonesia. Kenapa mereka ini saling berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia? Jawabannya adalah karena ini, rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu dulu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa untuk bahan masakan, untuk bahan kosmetik, untuk obat, untuk yang lainnya gitu. Jadi rempah-rempah ini sangat penting bagi kehidupan bangsa Eropa, sehingga akhirnya mereka berusaha untuk mencari sumber penghasil rempah-rempah, yaitu adanya di Indonesia. Sekarang kita ke subbab yang kedua, yaitu dominasi VOC di Indonesia. VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie, atau dalam bahasa Indonesianya Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur, itu didirikan tanggal 20 Maret 1602.
Jadi, dibentuknya VOC ini bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang Belanda, kemudian memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Eropa dan Asia. Jadi ketika VOC ini berhasil dibentuk, mereka berhasil mengusir EIC atau Kongsi Dagang Inggris dari Indonesia, dan akhirnya mereka berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, VOC ini juga dibentuk untuk membantu pemerintah Belanda menghadapi Spanyol. Nah, sama pemerintah Belanda, si VOC ini diberikan hak-hak istimewa di Indonesia. Ada 9 hak istimewa atau hak oktroy yang VOC miliki gitu ya. Nah, hak-hak istimewa ini bisa kalian baca sendiri. Itu dijadikan sebagai alasan untuk mendominasi atau menguasai Indonesia. Gitu ya, karena di sini ada salah satu hak istimewanya, yaitu memerintah daerah yang diduduki, sehingga mereka bisa bebas untuk menguasai Indonesia gitu. Padahal seharusnya tidak, ya kan? Nah, kemudian pada tahun 1619 J.P. Kuhn, gubernur jenderalnya VOC pada waktu itu, memindahkan pusat atau headquarternya VOC itu dari Ambon, Maluku ke Jayakarta. Nah, ketika Jayakarta ini berhasil dikuasai sama VOC, J.P. Kuhn mengubah nama Jayakarta itu menjadi Batavia. Nah, alasannya ada 3. Yang pertama, si Batavia ini lokasinya strategis, dekat sama Selat Malaka sama Selat Sunda. Kemudian terletak juga dalam jalur perdagangan Asia. Dan yang ketiga, relatif mudah terhubung dengan beberapa pelabuhan-pelabuhan besar gitu ya. Nah, akhirnya mereka ini berhasil menguasai Batavia. Setelah kurang lebih 200 tahun VOC mendominasi di wilayah Indonesia, akhirnya VOC ini bangkrut dengan 6 alasan ini. Korupsi, tingginya angka kematian pekerja, kemudian perubahan peta politik, kebijakan dividen, saingan dagang yang terus bertambah, kemudian kerugian akibat peperangan. Itu membuat VOC ini tidak bisa mempertahankan lagi kejayaannya di Indonesia, hingga pada akhirnya tanggal 31 Desember 1799 VOC ini resmi dibubarkan di Indonesia. Nah, tapi ketika VOC ini tidak lagi mendominasi di Indonesia ini jatuh ke tangan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nah, kita lihat kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan itu seperti apa. Ada 3 kebijakan yang terkenal dan memberikan pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu pengaruh kebijakan kerja paksa. Kebijakan kerja paksa. Jadi, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai 1811, rakyat Indonesia dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka menderita. Ini namanya adalah kerja paksa atau kerja rodi. Nah, kerja rodi yang paling terkenal dan menimbulkan korban jiwa pada saat itu adalah kerja rodi pembangunan Jalan Raya Pos Anyar Panarukan sebanyak 1000 km di Pulau Jawa. Jadi kalian bayangkan di sini Anyar, sini terus panjang 1000 km sampai Panarukan di sini. Terbayang bagaimana penderitaan mereka membuat jalan dengan teknologi yang seadanya pada waktu itu, pasti sangat menderita dan menimbulkan korban yang sangat banyak. Nah, pengaruh kebijakan paksa ini akhirnya menimbulkan perlawanan dari para rakyat Indonesia.
Yang kedua adalah pengaruh kebijakan sewa tanah. Kebijakan sewa tanah ini diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stafford Raffles, di mana rakyat atau petani ini di Indonesia harus membayar pajak pada pemerintah. Uang pajak ini dianggap sebagai uang sewa dengan anggapan bahwa semua tanah di Indonesia itu adalah milik pemerintah atau milik negara. Ketentuan sewa tanah yang pertama, petani harus membayar pajak sewa tanah. Padahal petani adalah pemilik tanah. Jadi, petani ini meskipun punya tanah, pemilik tanah, tapi dia harus membayar pajak sewa tanah kepada pemerintah. Yang kedua, harga sewa tanah itu ditentukannya sama pemerintah Inggris di Indonesia. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Jadi tidak ada sistem barter atau memberikan uang sewa dengan hasil pertanian. Seperti itu, harus dengan uang tunai. Tetapi pada kenyataannya, sistem ini sangat sulit diterapkan. Salah satunya karena rakyat Indonesia itu belum mengenal sistem uang, sehingga lebih memberatkan rakyat, bukan memperingan sebagaimana keinginan Raffles. Padahal Raffles ini niatnya ingin memperingan, tapi ternyata kenyataannya sulit diterapkan, sehingga akhirnya sistem kebijakan sewa tanah ini dihapuskan. Kemudian kita ke pengaruh kebijakan tanam paksa atau culture stelsel. Nah, culture stelsel atau tanam paksa ini diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah, sistem tanam paksa ini mewajibkan petani untuk menanam tanaman wajib yang laku diekspor ke pasaran dunia, seperti kopi, teh, lada, kina, dan tembakau. Jadi petani itu harus menanam tanaman-tanaman itu, kemudian nanti tanaman itu harus diserahkan ke pemerintah. Nah, sebenarnya melihat aturan-aturan di dalam tanam paksa ini sebenarnya tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya itu sangat melenceng, sangat menekan dan memberatkan rakyat, sehingga akhirnya tanam paksa ini mendapatkan protes, mendapatkan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari pihak Belanda, sehingga akhirnya kebijakan tanam paksa ini dihapuskan oleh pemerintah. Kemudian, karena penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat dari penjajahan bangsa Barat ini, hingga akhirnya bangsa Indonesia ini merasa tidak tahan lagi, itu ya. Siapa sih yang mau untuk menderita? Siapa sih yang mau untuk menjajah? Sehingga akhirnya rakyat-rakyat Indonesia di berbagai daerah itu melakukan perlawanan kepada penjajah. Sekarang kita lihat perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Ada beberapa tokoh-tokoh terkenal dan akhirnya menjadi pahlawan, diangkat menjadi pahlawan nasional. Yang pertama itu ada Perang Saparua di Ambon, di Maluku. Itu dipimpin oleh Patimura dan Christina Marta Tiahahu. Kemudian di Jawa itu ada Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro selama 5 tahun. Kemudian di Sumatera Utara ada Pangeran atau Raja Sisingamangaraja 12 yang juga berusaha untuk melawan Belanda. Kemudian ada lagi di Aceh dari tahun 1873 sampai 1904 itu tokoh perlawanannya ada Teku Umar, ada Cutnya Adin, ada Teku Cikditiro, kemudian ada Cutnya Mutia, dan di Bali juga ada Perang Jagaraga yang dipimpin oleh patih kerajaan Buleleng yaitu Gusti Ketut Jelantik. Dan ada juga di Cianjur dipimpin oleh Raden Prawatasari. Jadi Raden Prawatasari ini melakukan perlawanan terhadap
bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Nah, kemudian sekarang kita ke tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada juga Dr. Utomo. Kemudian Sarekat Islam ada Saman Hudi, sama ada Haji Os Cokro Aminoto. In this partage, 3 serangkai. Ini ada Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, sama Ki Hajar Dewantara. Kemudian Perhimpunan Indonesia itu ada Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, dan lain-lain. Di sini lumayan banyak ya. Kemudian ada PNI. PNI ini Partai Nasional Indonesia, itu ada Insinyur Soekarno. Nah, kemudian sekarang kita ke pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang. Pada Perang Dunia II itu Belanda kalah, sehingga akhirnya penjajahan Belanda di Indonesia itu berakhir. Belanda pergi dari Indonesia, tapi kemudian Jepang datang ke Indonesia, mulai menjajah Indonesia. Jadi pada masa penjajahan Jepang ini, nasib masyarakat Indonesia tidak lebih baik dari sebelumnya. Jadi Belanda pergi, datang Jepang gitu ya, menjajah Indonesia. Nah, nasib masyarakat Indonesia ini menderita. Kita bisa lihat gambar di sini. Ini adalah orang-orang yang menderita karena Romusa atau program kerja paksa. Jadi rakyat Indonesia itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, yang dipaksa oleh para penjajah Jepang. Itu namanya adalah Romusa. Nah, karena mereka tidak mau, karena rakyat Indonesia tidak mau dijajah lagi oleh bangsa manapun, oleh bangsa Jepang, akhirnya muncul perlawanan-perlawanan oleh bangsa Indonesia dengan beberapa bentuk lagi. Yang pertama itu memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, salah satunya yaitu adalah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Di sini ada 4 tokoh putra, yaitu ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, sama Mas Mansur. Kemudian ada lagi yang kedua adalah gerakan bawah tanah. Jadi mereka melawannya itu sembunyi-sembunyi gitu ya, gerilya. Kemudian ada perlawanan bersenjata. Nah, perlawanan bersenjata ini berarti melakukan perlawanan fisik dengan para penjajah Jepang. Salah satu perlawanan bersenjata yang terkenal adalah perlawanan bangsa Indonesia di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu beliau itu menolak upacara Sekarai untuk menyembah matahari, sehingga akhirnya melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang.